Selamat datang di channel Agus Pratondo. Di episode kali ini, kita bakal ngebongkar salah satu pertanyaan paling keramat di dunia persosmedan, especially buat yang jualan online atau para kreator. Sebenarnya, biar postingan kita rame, kita harus posting jam berapa sih? Apa benar harus tiap pagi biar hoki? Gue dengar banyak banget yang nanya gitu, apalagi soal Facebook. Mitos klasik. The legendary posting setiap pagi biar gampang ditemuin. Oke, langsung aja kita bedah. Gimana nih faktanya? Oke guys, dengerin baik-baik ya. Anggapan kalau feed Facebook itu kayak koran, siapa yang posting duluan dia yang muncul di atas, itu udah kuno banget. Sekarang otaknya Facebook itu AI, alias Artificial Intelligence. Jadi setiap kali lo refresh feed, si AI ini kerja keras milihin ribuan postingan buat ditampilin ke lo. Jadi bukan kronologis lagi ya? Terus gimana si AI ini milihnya? Kayak audisi gitu? Haha, bisa dibilang gitu. Prosesnya ada 4 langkah simpel. Pertama, inventaris. Dia ngumpulin semua stok postingan dari temen, grup, dan page yang lo ikutin. Kedua, sinyal. Nah, ini dia mata-matanya. AI-nya ngeliatin semua petunjuk. Siapa yang posting, lo sering interaksi sama dia gak, jenis kontennya apa, video, foto, atau link, jam berapa diposting, semuanya dianalisis. Wah, detail banget ya mata-matanya. Terus abis itu? Ketiga, prediksi. Dari sinyal-sinyal tadi, AI-nya nebak. Kira-kira si Rian bakal nge-like postingan ini gak ya? Bakal komen gak? Keempat, skor relevansi. Semua prediksi tadi dijadiin satu skor. Postingan dengan skor tertinggi, voila, muncul paling atas di feed lo. Oke, jadi kuncinya bukan di jam posting ya, tapi di skor relevansi itu. Terus gimana caranya biar skor kita tinggi? Nah, ini intinya. Facebook sekarang ngejar yang namanya interaksi sosial bermakna atau Meaningful Social Interactions, MSI. Mereka mau orang tuh beneran ngobrol, bukan cuma jadi penonton pasif. Jadi, komentar yang panjang dan nyambung atau nge-share ke Messenger sambil nambahin opini, itu bobotnya tinggi banget. Kalau cuma nge-like atau komen, keren doang, bobotnya kecil. Gue sering lihat tuh yang mancing-mancing interaksi. Kayak, like kalau kamu zodiak Aries. Atau, komen amin biar doanya terkabul. Itu ngaruh dong. Eits, justru itu jebakan bro. Itu namanya engagement bait. Dan Facebook benci banget sama yang beginian. Postingan yang terang-terangan minta like, komen, share, atau tag, itu bakal sengaja ditenggelamin sama algoritma. Dianggapnya nggak otentik dan manipulatif. Jadi, jangan pernah lakuin itu. Noted. Jadi kesimpulannya buat Facebook feed, lupakan mitos posting pagi. Fokus aja bikin konten original dan berkualitas yang beneran mancing diskusi tulus. Kualitas ngalahin jadwal. Oke, sekarang kita pindah lapak ke tempat para cuan berkumpul, Facebook Marketplace. Nah, di sini juga ada mitosnya. Katanya, biar laris kita harus posting barang yang sama minimal 10 kali sehari. Bener nggak tuh? Wah, kalau itu bener, capek banget dong jadi seller. Gimana faktanya? Salah besar, justru itu resep menuju akun kena shadow ban. Penting buat dicatat, AI di Marketplace itu beda sama AI di feed. Tujuannya bukan buat interaksi sosial, tapi buat nemuin barang yang paling relevan buat pembeli. Jadi kalau kita posting barang yang sama berkali-kali? Nah, sistemnya bakal ngedetect itu sebagai listing duplikat dan ngasih penalti. Postingan duplikat lo itu gak bakal dapat view sama sekali. Kenapa? Karena itu ngerusak pengalaman belanja, bikin hasil pencarian jadi sampah. Bukannya untung, malah buntung. Oke. Jadi strategi barbar posting 10 kali sehari itu nggak works. Terus gimana dong cara jualan yang benar di marketplace? Kuncinya satu, bikin satu listing yang super optimal. Ini anatominya. Judul harus spesifik, jangan cuma jual iPhone, tapi Apple iPhone 14 Pro 256GB ungu tua mulus. Masukin merek, model, warna, kondisi. Deskripsi, detail dan jujur. Jelasin kondisinya, ada minus apa, jawab pertanyaan yang mungkin muncul. Pakai poin-poin biar gampang dibaca. Foto, ini paling penting. Pakai foto asli, jangan comot dari Google. Fotonya harus jelas, terang, dari berbagai sudut di tempat yang bersih. Kata kunci dan tag, mikir kayak pembeli. Kata apa yang bakal mereka ketik di pencarian. Masukin kata-kata itu di judul dan deskripsi plus pakai tag yang relevan. Sip. Jadi intinya, mending bikin satu listing yang niat banget daripada 10 listing asal-asalan. Kualitas lagi-lagi menang lawan kuantitas. Nah, dari Facebook kita nyebrang ke raksasa satunya, Google.
Ini juga sering ditanyain, terutama buat yang punya blog. Apa harus posting tiap hari juga biar nongol di halaman pertama Google? Good question. Dan jawabannya tidak. Frekuensi posting itu bukan faktor utama di Google. Google itu cara kerjanya beda banget. Bayangin Google itu kayak pustakawan super genius. Ada 3 tahap kerjanya. Merayap atau crawling, si pustakawan keliling internet buat nemuin buku-buku baru. Kedua, mengindeks. Semua buku tadi dibaca, dipahami isinya, terus dimasukin ke katalog raksasa. Ketiga, memberi peringkat atau ranking. Pas ada yang nanya, si pustakawan bakal ngasih buku yang paling relevan dan paling bagus. Paling bagus? Maksudnya gimana tuh? Nah, ini dia mantra saktinya Google sekarang. EEEAT. E, experience atau pengalaman. Lo nulis review produk. Lo harus buktiin pernah pakai produk itu. Ada foto asli, ada cerita pengalaman pribadi. E, expertise atau keahlian. Lo harus nunjukin kalau lo emang ahli di bidang itu. Punya sertifikat. Gelar. Tulis di bio penulis. A, authoritativeness atau otoritas. Seberapa diakui lo di bidang itu. Ada media gede yang ngutip tulisan lo. Itu nambahin otoritas. T, trustworthiness atau kepercayaan. Website lo aman nggak? Pakai HTTPS, infonya akurat, ada halaman kontak yang jelas. Ini soal kepercayaan. Oh, ribet juga ya. Jadi Google lebih suka tulisan dari seorang master daripada tulisan dari anak magang yang rajin posting tiap hari. Tepat, satu artikel super lengkap dari seorang ahli bakal jauh lebih dihargai daripada 30 artikel pendek yang isinya biasa aja. Terus soal kata kunci atau keywords, itu juga penting banget. Lo harus riset dulu, orang-orang tuh nyari apa sih? Terus pakai kata kunci itu secara natural di judul, subjudul, dan isi tulisan. Tapi jangan lebay juga, nanti malah dianggap spam. Jadi buat Google dan blog, kuncinya adalah jadi sumber yang paling berkualitas, paling ahli, dan paling terpercaya di topik yang kita bahas. Bukan adu banyak-banyakan postingan. Oke guys, kita udah bongkar banyak mitos hari ini. Kalau kita rangkum, benang merahnya sama semua ya. Bener banget, mau di Facebook, Marketplace, atau Google, kuncinya udah geser. Bukan lagi soal trik-trik jadwal posting atau kuantitas. Intinya sekarang ada 3. Kualitas di atas kuantitas, satu konten atau listing atau artikel yang super bagus, jauh lebih powerful dari puluhan yang biasa aja. Otentik dan bermakna, bikin konten yang jujur, asli, dan memicu interaksi yang tulus. Jangan pakai cara-cara manipulatif. Pahami tujuan platform. Facebook mau orang ngobrol, Marketplace mau orang nemu barang yang pas, Google mau orang dapat jawaban terbaik. Selaraskan strategi lo dengan tujuan itu. Couldn't agree more. Jadi berhenti pusingin soal jam hoki. Dan mulailah fokus jadi kreator atau penjual yang beneran ngasih nilai lebih buat audiens lo. Setuju. Oke deh, kayaknya udah cukup daging banget ya pembahasan kita kali ini. Semoga mencerahkan dan gak ada lagi yang jadi korban mitos-mitos sesat. Kalau kalian ngerasa obrolan kita kali ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan kasih like ya. Dukungan kalian bikin kita makin semangat buat ngebongkar mitos-mitos lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!